Kakak, ya, kakak tahu nggak sih kalau misalnya ada berita tentang sengketa antara Faisal Akbar, Direktur PT Sakit Komindo dengan MNC Leasing? Aku kurang tahu sih kalau itu. Oh, jadi kasus ini tuh menarik banget karena berkaitan dengan dunia lembagaan pembiayaan kita. Nah, di video ini kita akan ngebahas kasus tersebut mulai dari pengertian lembaga pembiayaan, pengawasan oleh OJK, serta jenis-jenis leasing. Yuk simak video sampai akhir. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang ataupun jasa berdasarkan keinginan dari nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu bagaimana ya pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? OJK berperan penting dalam mengawasi agar perusahaan seperti MNC Leasing mengikuti aturan main yang ada. Jadi bagaimana sih mekanisme leasing tersebut? Jadi mekanisme leasing adalah mekanisme pembiayaan di mana lembaga pembiayaan itu menyediakan barang untuk digunakan debitur dalam jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bertahap. Nah, pada akhirnya debitur memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam dunia leasing terdapat dua jenis utama leasing. Nah, yang pertama itu ada finance lease dan operating lease. Di sini aku baru ngejelasin apa itu finance lease. Nah, finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessor mengizinkan lease untuk mengganti untuk menggunakan aset sebagai pengganti pembiayaan secara berkala dua kali secara jangka panjang. Nah, biasanya finance lease memberikan hak opsi untuk membeli objek yang disewa kepada lease dengan nilai atau harga yang telah disepakati bersama di akhir masa kontrak. Sementara operating lease tidak mengalihkan manfaat dan resiko. Biasanya durasinya pendek dan barang kembali ke perusahaan leasing setelah masa sewa. Nah, dengan memahami jenis leasing ini, kita jadi tahu posisi untuk para pihak dan pentingnya membaca perjanjian dengan seksama. Setelah kita bahas teorinya, sekarang kita bakal bahas studi kasusnya bersama Bapak Dr. Muhammad Yasin. Yuk simak videonya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jasmine, selamat bergabung pada Zoom Meet pada kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Azra Fifa dengan Prodi Manajemen Angkatan 2023. Iya, Saya Tasya Florida dengan Prodi Manajemen dari Angkatan 2023. ya. Adra, terus kemudian siapa tadi? Tasya. Saya silakan. Yang lain. Saya Rizka Apriliani dengan Prodi Manajemen 2023. Ya. Terus Saya kemudian, ya Pak, saya Yasinta Mitaloka dengan Prodi Manajemen angkatan tahun 2020. ya. Baik, langsung aja kita masuk studi kasus yaitu barang kredit ditarik debitur gugat perusahaan leasing. Mungkin dari pertanyaan pertama, kira-kira tantangan yang dihadapi oleh leasing di Indonesia ini tuh apa saja ya Pak? Ya. Jadi tantangan dari perusahaan leasing yang ada ini harus melakukan katakanlah verifikasi itu yang berupa studi kelayakan keekonomian dari katakanlah dari calon calon customer lah begitu, customer dari leasing itu. Apabila itu adalah perusahaan yang punya suatu kegiatan usaha itu harus diverifikasi tentang apakah economically viable atau tidak, atau secara ekonomi layak atau tidak dari calon konsumen yang akan dibiayai dengan biaya leasing tadi. Jadi kalau tidak economically viable artinya layak secara ekonomi dengan perhitungan risiko yang harus dilakukan oleh perusahaan leasing itu dengan cermat, dengan berbagai pertimbangan, misalnya saja berbagai indikator ekonomi yang menjadi basis untuk melakukan analisa itu, sehingga keputusan untuk ia mendanai pengaju leasing atau yang akan mengajukan kredit itu bisa disetujui atau tidak gitu. Nah, misalnya dalam kasus ini adalah kan evakator ya, evakator itu kegiatannya apa dari PT yang atau perusahaan yang mengajukan suatu pendanaan dari leasing itu layak atau tidak didanai. Kemungkinannya layak atau tidak, yaitu membayar angsurannya apabila itu adalah berupa eh, apa itu namanya jangka waktu untuk pelunasan dari dana pinjaman yang dipinjam oleh perusahaan leasing. Sehingga tantangan yang pertama itu harus melakukan studi keekonomian yang sangat cermat sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan apa non performing loan atau kredit macet atau bukan prestasi yang di dalam kasus yang dicontohkan itu kan bukan prestasi itu.
Nah, sehingga tidak terjadi katakanlah masalah-masalah selanjutnya, yaitu misalnya gugatan hukum dan lain sebagainya harus melalui mediasi. Itu kan karena kurang cermatnya dari perusahaan leasing itu untuk menganalisis secara keekonomian dari perusahaan yang akan didanai atau dipinjami untuk pinjaman, ya, pinjaman sewa lah katakanlah seperti itu. Begitu ya. Azra, Tasa, Rizka, dan Yasinta ya. Itu yang hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan desain. Mungkin menurut pandangan Bapak, bagaimana permasalahan debitur yang menggugat perusahaan leasing yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan? Ya, jadi gugatan itu kan ada penyebabnya. Misalnya kalau dari contoh PT Texindo, ya, bukan Texindo, PT Teksi Telekomindo yang berhadapan dengan MNC Leasing itu sebagai salah satu katakanlah subjek yang menjadikan contoh di dalam pembahasan misalnya, itu kan gugatan juga ya atas yaitu pinjaman dana untuk membeli yaitu kendaraan berat atau ekavator ya, yaitu karena ya barang atau yang menjadi jaminan itu disita oleh perusahaan leasing kan seperti itu ya, itu dari gugatannya. Jadi bagi perusahaan leasing ini standing kita dari perusahaan leasing ya, artinya kita tuh actingnya ya bukan sebagai debitur ya, sebagai penggugat ya, kita sebagai yang tergugat itu misalnya seperti itu. Kalau kita paparan di kelas itu kan juga kita actingnya sebagai perusahaan yang sedang dibahas kasusnya atau case study atau case analisis yang di depan kelas kita bahas bersama itu. Jadi actingnya apa? Kita ada di dalam perusahaan itu, yaitu perusahaan yang tergugat. Gitu. Nah, jadi dari perusahaan yang tergugat agar tidak mengalami gugatan-gugatan yang berikutnya, sebagaimana tadi yang dimulai dari salah satunya adalah harus melakukan analisis keekonomian yang cermat. Yang kedua adalah harus ada sandaran hukumnya dan harus dijelaskan. Dijelaskan itu kepada calon calon penerima kredit atau yang konsumen dari leasing atau customer dari leasing tersebut. Jadi dijelaskan pasal per pasalnya apabila terjadi suatu katakanlah tidak lancarnya angsuran, itu dianggap bahan prestasi itu harus dijelaskan pada saat itu kontrak perjanjian pinjaman dana itu ditandatangani. Jadi misalnya saja Anda sebagai adalah penyewa dari objek ya dari objek yang sedang dijaminkan. Itu harus jelas. Nah, kami sebagai perusahaan leasing sebagai pemilik dari objek yang diperjanjikan. Yang diperjanjikan apa? Jadi misalnya kan harus ada surat ya. Misalnya kalau kendaraan BPKB itu asumsi saya itu kendaraan yang berupa ekskavator itu kan kendaraan itu. Ya kan? Nah, itu sebagai jaminan kan seperti itu. Nah, barangnya adalah dipakai oleh PT dari Zeki Telekomindo tadi untuk kegiatan usahanya. Nah, tapi kan akhirnya macet karena suatu hal yang tidak jelas ya. Jadi yang punya hak kalau terjadi wan prestasi itu harus dijelaskan dalam suatu perjanjian kerja itu ya. Perjanjian kerjanya kan 575. Ya ini Perdata G tahun 2018. Ya kan perjanjiannya kan itu. Ini digugat di PN Jakarta Pusat itu atas itu perjanjian leasing tersebut itu. Masuknya di PN itu dengan nomor itulah perjanjiannya ya. Perjanjian asli antara dua pihaknya tidak disebutkan di sini ya. Jadi kalau gugatan itu sudah masuk di pengadilan itu yang nomornya tadi saya sebutkan tadi. Nah, agar tidak terjadi di situ harus clear bahwa kesepakatan leasing itu dipahami oleh yang meminjam dana untuk membeli alat berat itu dan juga dipahami juga oleh yang memberikan leasing haknya. Nanti kalau terjadi ini nanti akan kita lakukan misalnya penyitaan barang sebagai objek jaminan yaitu ekskavatornya diambil gitu. Nah, itu kan dengan biaya. Karena apa? Karena bayarnya tidak lancar. Hanya di bulan Juni tahun 2017 ya kalau tidak salah itu. Dan bulan Juli tahun 2017 selebihnya tidak ada itu untuk pemenuhan kewajiban dari PT Seki Telekomindo itu untuk membayar angsuran atau kewajibannya. Itulah yang dianggap bukan prestasi dan dianggap merugikan dari perusahaan leasing yang dalam hal ini adalah MNC Leasing itu sekitar 495 juta. Nah, gugatan seperti itu boleh-boleh saja gitu loh. Itu hak setiap subjek hukum, baik itu korporat maupun individu, itu boleh mengajukan gugatan. Tapi gugatannya harus jelas. Jangan sampai gugatannya tidak jelas dan pasal yang dirujuk juga harus jelas. Jadi misalnya gugatan yang jelas itu apa? Yaitu pengakhiran perjanjian, apakah pengembalian down payment, tuh, apa penarikan dari penjualan objek itu jaminan itu misalnya saja ya ekskavator itu yang mana yang akan digugat kan begitu. Nah itu pasalnya itu harus merujuk kepada pasal tertentu yang harus didalilkan. Jangan sampai hanya keluar gugatan tapi pasal mana yang menjadi rujukan itu yang akan dibuktikan saat persidangan nanti benar atau tidak yang didalilkan dengan menuntut misalnya ya yang menggugat itu kan menuntut
pengembalian uang muka dari pembelian alat berat sebesar 1,84 miliar. Ya kan? Terus menyerahkan jaminan berupa 2 buah BPKB kendaraan. Eskavator itu asumsinya kan. Meminta ganti kerugian material itu sebesar 1 miliar 3.500. Ini kan luar biasa. Ini ganti kerugian material. Yang tidak material sebesar 82,5 miliar. Itu kan luar biasa. Harga barangnya hanya 4,8 miliar. Tuntutannya adalah 82,5 miliar. Nah, dia sendiri adalah tidak compliant terhadap pembayaran cicilan. Ya kan? Nyicil 2 kali, setelah itu kosong, nggak nyicil. Padahal jangka waktu cicilannya taruh itu 5 tahun. Nah, malah dia yang menggugat. Itulah. Gugatannya merujuk pada pasal berapa tidak jelas. Atau yang disebut oleh MNC leasing itu kan obskur liber atau kabur, yaitu gugatan tidak jelas. Apakah pengakhiran perjanjian, pengembalian down payment, atau penarikan apa namanya dari objek yang dijaminkan, itu tidak jelas. Ya mestinya apabila dia itu mau melakukan pembatalan perjanjian, itu harus merujuk pasal tertentu yang mengatur tentang pembatalan perjanjian, yaitu sesuai dengan apa? Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya, nomor 35, kemudian peraturan OJK itu POJK nomor 5 tahun 2018 tentang apa? Tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan atau leasing. Ajuan untuk tuntutan gugatan perdatanya harus merujuk pada aturan OJK. Sehingga kalau tidak jelas gugatannya, maka bisa ditolak oleh pengadilan. Begitu. Yang seharusnya merujuknya kemana? Ke pasal 24 ayat 3. Ya, yaitu perjanjian yang itu harus disepakati. Ya, ini harus dengan adanya persetujuan para pihak gugatan ini dan apa itu namanya? Nah, untuk menyelesaikan kasusnya itu ya. Rujukannya menyelesaikan kasus. Kalau perdata kan harus ada mediasi ya. Seperti yang salah satu dituntut oleh akhirnya kan, sadar kan PT Zeki Telekomindo ini kan sadar bahwa akhirnya meminta agar perkara dapat diselesaikan dengan mediasi. Jadi dengan mediasi nanti ada kesepakatan dikuatkan dengan putusan hakim ya dengan mediasi itu sehingga clear. Tuh. Intinya kalau kita melihat kejadian ini, nah memang kita harus menjadi katakanlah entitas ekonomi atau perusahaan yang bergerak di dalam suatu kegiatan usaha, baik itu insurans, baik itu leasing, perbankan, dan lain sebagainya. Ya. Usaha real itu harus memperhitungkan risiko, itu yang pertama. Yang kedua, apabila deal dengan perusahaan lain yang berkaitan dengan kewajiban bayar membayar, maka harus bagi perusahaan perbankan, leasing, maupun insurans itu harus mengkaji terhadap orang yang akan dijamin dan terhadap orang yang akan menjadi customer atau orang yang akan menjadi atau perusahaan yang menjadi orang atau perusahaan yang menjadi calon nasabah. Itu harus menjadi perhitungan yang cermat bagi perusahaan itu sehingga tidak terjadi permasalahan seperti ini. Ya. Permasalahan yang merepotkan siapa? Merepotkan dua-duanya. Nah, kalau misalnya kegiatan usahanya itu tidak menguntungkan, untuk bisa mencapai cicilan per bulannya selama 5 tahun nggak ngangkat, ya jangan dikasih. Kita harus tunduk pada aturan Otoritas Jasa Keuangan. Diteliti lagi bahwa yang bersangkutan, individu yang ada dalam perusahaan itu pernah dapat blacklist atau tidak secara perorangan. Ya. Kalau corporate, kalau blacklist kan dibubarkan. Kalau perorangan kan begitu dibubarkan kan bisa mendirikan perusahaan baru lagi, bisa ngutang lagi. Nah, ini yang harus dicermati oleh lembaga keuangan. Begitu ya penjelasan Pak Yasin ya, terhadap ya Azra, Tasa, Rizka, dan Yasinta. Baik Bapak, mungkin saya ingin dari penjelasan Bapak ya, yang kami dapat. Jadi Baik Pak, mungkin saya akan menyimpulkan dari kasus ini pentingnya transparansi dan kejelasan dalam perjanjian pembiayaan antara perusahaan leasing dan debitur. Poin prestasi yang terjadi akibat kendala bisa dapat memicu sengketa hukum, terutama jika menarikan barang kredit dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Nah, upaya mediasi sangat menyarankan untuk menyelesaikan sengketa sebelum masuk ke ranah pengadilan. Selain itu, perusahaan leasing perlu memperhatikan aspek perlindungan hak dan kewajiban debitur, serta selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam setiap tindakan eksekusi barang jaminan. Nah, kasus ini juga menegaskan bahwa sengketa perjanjian pembiayaan dapat berdampak besar, baik material atau imaterial, sehingga pengelolaan resiko dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik.